Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini, kami kelompok dari tugas rekayasa RPL, rekayasa pembuatan aplikasi ya, akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu berkenaan dengan rekayasa perangkat lunak. Judul yang kami angkat yaitu data flow diagram atau kontek diagram dan juga DFD level 0 pada rancangan aplikasi sistem informasi klinik X. Jadi nanti berkenaan dengan pelayanan kesehatan aplikasi yang kami buat. Kami Noto Susanto dan yang kedua Mas Muhammad Budiawan akan mempresentasikan yang pertama yaitu terkait data flow diagram kontek diagram pada rancangan aplikasi sistem informasi klinik. Untuk Mas Budiawan dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Noto. Jadi untuk konteks diagram ini adalah rancangan umum sebuah sistem dan ini akan diakses oleh beberapa aktor dan proses akses ini yang dinamakan dengan konteks. Coba Mas Noto di slide berikutnya. Nah, ini adalah konteks diagram yang sudah kami buat. Nah, di sini sistem yang berjalan atau prosesnya itu adalah sistem informasi klinik X. Itu yang ditandai dengan lingkaran di tengah itu adalah sistemnya. Kemudian ada 5 aktor. Kalau di use case disebutnya aktor. Kalau di konteks diagram ini kita sebut sebagai entitas ya, entitas atau orang atau sistem yang melakukan sesuatu. Coba bisa dibesarkan ya Mas Noto ya. Nah nih, jadi di sistem informasi klinik kayak gini ada 5 entitas atau 5 aktor yang akan mengakses atau memakai sistem klinik ini. Ini yang pertama ada pasien, yang kedua itu petugas farmasi di atas, kemudian dokter, kemudian kasir, selanjutnya adalah admin. Jadi kelima aktor ini atau kelima entitas ini akan mengakses sistem informasi klinik ini. Nah, yang pertama adalah pasien. Pasien ini dia bisa mengakses sistem informasi, ya, memberikan akses yaitu pendaftaran pasien baru. Jadi dia mengakses sistem ini untuk memberikan data ke sistem informasi dengan melakukan pendaftaran pasien baru. Kemudian pasien ini mendapatkan informasi dari sistem ini dalam kegiatannya melihat jadwal dokter dan melihat antrian periksa saat sudah mendaftarkan periksa gitu. Kemudian untuk dokter ini ada 4 kegiatan ya. Jadi 2 kegiatan ini melihat atau mendapatkan informasi itu dari sistem. Kemudian yang 2 kegiatannya adalah menginput atau memberikan informasi ke sistem. Nah, untuk kegiatan masuk ke sistemnya ini adalah membuat laporan diagnosa. Ketika setelah selesai memeriksa, maka dokter akan membuat laporan diagnosa. Nah, itu akan masuk ke sistemnya. Kemudian juga membuat resep. Ini juga akan memasukkan data ke sistem. Kemudian untuk mengakses sistem untuk melihat informasi itu dokter itu bisa melihat atau memanggil antrian pasien, kemudian melihat rekam medis pasien. Ini keperluannya untuk pemeriksaan selanjutnya ya. Kemudian untuk admin yang di kiri bawah itu ini lebih banyak ya. Jadi admin ini di sistem ini dia bisa memasukkan data ini kegiatannya adalah dalam rangka mendaftar pasien baru, kemudian mendaftar pasien ke poli atau ke dokter yang dituju, kemudian menginputkan data dokter dan klinik. Jadi pengelolaan
dokter dan klinik ini termasuk kontak atau perilaku admin untuk sistem untuk data dimasukkan ke sistem. Kemudian untuk mendapatkan informasi dari sistem ini, admin ini membuat jadwal dokter ini sebenarnya ini membuat jadwal dokter ini adalah kegiatan untuk menginputkan data ke sistem informasi. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasi dari sistem ini, admin itu kegiatannya adalah melihat data pasien, kemudian melihat data dokter, dan melihat data klinik. Ini termasuknya nama-nama klinik dan juga jadwal-jadwalnya. Ini bisa dilihat. Nah, kemudian untuk petugas farmasi ini kegiatan yang dilakukan adalah menambah item invoice. Ini maksudnya ketika pasien setelah periksa dan mendapatkan resep, kemudian resep diserahkan ke bagian farmasi. Nah, ini bagian farmasi ini akan melihat data obat, kemudian merinci harga-harganya. Nah, harga itu akan ditambahkan ke item invoice sebelum diterbitkan oleh bagian kasir. Nah, kemudian untuk kegiatan melihat datanya ini melihat resep dari dokter. Nah, jadi ketika pasien datang memberikan resep, ini bisa diakses lewat ID ID pasien. Nah, itu saat itu dia periksa apa dan mendapatkan resep apa bisa dilihat dari sistem ini. Kemudian untuk kasir, untuk kasir ini dia ini menerima pembayaran. Jadi menerima pembayaran ini dari pasien, nanti datanya akan diinput ke sistem informasi klinik X. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasi dari klinik, kasir ini kegiatannya adalah melihat dan menambah item invoice. Jadi melihat dan menambah ini ada dua aliran, jadi aliran masuk dan aliran keluar. Itu bisa melihat dan menambah item invoice itu untuk aliran masuk datanya. Nah, itu mungkin saja yang untuk konteks diagram. Ini Mas Noto ya. Nah, ini kemudian untuk DFD level 0 ini tadi kita lihat di beberapa literatur tadi Mas Berapa Noto ya. rujukan ya? Iya, di beberapa rujukan tadi ternyata beberapa rujukan itu memberikan informasi bahwasanya Diagram diagram kontak kontak. Nah, itu sama dengan diagram level 0 gitu. Jadi agak mirip-mirip. Mungkin kita di sini menerjemahkannya sebagai aliran datanya ya. Jadi data-datanya apa saja yang diperoleh dan yang dapat yang bisa dilihat gitu. Jadi ini tadi pasien tadi, nah, dalam rangka mendaftarkan pasien baru gitu ya. Pasien tadi kan mendaftar tuh. Nah, itu yang dimasukkan aliran data yang masuk ke sistem informasi itu adalah data pasien. Termasuk mungkin nama gitu, nama, alamat, tanggal lahir dan segala macamnya. Kemudian melihat jadwal praktek, ini data praktek ini yang dilihat nanti secara rincinya adalah dokter itu jam dan ruangan. Kemudian data antrian periksa ini setelah mendaftar periksa nanti secara rincinya itu di situ ada nomor antrian dan namanya, nama yang muncul di situ, nama pasien. Nah, kemudian untuk petugas farmasi, nah itu di sini adalah data invoice dan data resep. Ini aliran data yang masuk dan keluar yang dilihat dan dimasukkan. Kemudian untuk dokter, nah tadi dalam rangka pemeriksaan ya, itu dokter kan tadi membuat diagnosa dan membuat resep. Nah, itu data yang diakses itu adalah data diagnosa dan data resep. Kemudian untuk memanggil pasien itu data yang diakses itu data antrian periksa. Ini hubungannya nanti ketika admin mendaftarkan pasien ke poli itu nanti data antrian nanti bertambah gitu. Jadi dokter bisa memanggilnya. Kemudian data riwayat pasien.
Itu udah tadi hubungannya dengan rekam medis tadi. Kemudian untuk kasir ini data pembayaran, data invoice ini ya sama seperti tadi ya. Hampir sama Kak. Jadi DFD sama konteks sih mirip gitu kalau Mirip ya. kalau dilihat ya mirip-mirip. Untuk admin ini dari yang bisa diakses yang bisa dimasukkan admin untuk sistem adalah data karyawan, data dokter dan jadwal klinik. Nah, yang dilihat juga sama. Jadi kan kalau admin kan dia kan mengelola ya. Jadi data-datanya tuh sama yang dimasukin ke sistem sama yang dibaca tuh nanti datanya flow-nya akan sama. Mungkin seperti itu Mas ya. Jadi Ya, untuk DFD sama konteks diagram hampir mirip. Nanti kalau DFD level 1 nanti baru dijabarkan bahwasanya misalnya lebih spesifik ya. saat mendaftar, ya betul, saat mendaftar itu nanti datanya mengalir dari mana ke mana gitu kan. Dari pasien dalam bentuk data pasien nanti mengalir ke sistem gitu. Jadi terus nanti bisa dipanggil sama admin data pasiennya untuk verifikasi atau segala macamnya. Nah, itu nanti tuh di level 1 Mas ya. Ya, mungkin cukup Mas Bian. Iya, iya Oke, Mas. ya. Oke, Eh, cukup. jadi dari kelompok kami sementara untuk presentasi tahap pertama ini berkenaan dengan data flow diagram, membahas tentang konteks diagram dan juga sekaligus untuk yang data flow DFD level 0 ya Mas ya. Ada beberapa yang Iya. tadi sudah dijelaskan, pada prinsipnya mirip tapi ada bedanya. Kalau yang data level 0 ini lebih ke arus datanya, sedangkan kalau yang kontak diagram ini untuk proses dari tugas-tugas para aktornya ya, seperti dokter, pasien, petugas farmasi, kasir, dan admin. Mungkin demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan kali ini. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.